Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Budi. Ya, di kesempatan kali ini, Budi kembali akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar. Semangat ya! Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 8, subtema 3, kita memasuki pembelajaran pertama. Sudah siap teman-teman? Oke, seperti biasanya, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Tentunya kita mengharapkan agar kita diberikan kelancaran selama proses belajar, dan kita juga mengharap ilmu yang bermanfaat, tentunya untuk bekal masa depan kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi tentang air. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, seperti kita ketahui bahwa air merupakan sumber kehidupan. Jadi pastinya air itu sangat kita butuhkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Apa saja ya? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar teman-teman jadi lebih paham dan tahu tentang materinya. Nah, coba perhatikan ada gambar orang sedang minum air putih ya atau air mineral. Teman-teman tahu tidak betapa pentingnya kita harus minum atau rajin minum air putih agar tubuh kita menjadi tetap sehat, segar, dan bugar. Ayo teman-teman, jangan lupa, sudah minum air putih belum hari ini? Nah, yuk minum air putih atau air mineral demi kesehatan tubuh kita. Nah, coba teman-teman, kita diskusikan ya. Yang pertama, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Nah, berarti kalau untuk minum dan memasak, artinya air untuk kebutuhan konsumsi kita yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Coba teman-teman, kira-kira syarat apa saja yang harus dipenuhi agar air tersebut layak untuk minum dan digunakan untuk memasak? Perhatikan, persyaratan air layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak dalam hal ini berarti air konsumsi adalah air yang bersih ya, tentunya bersih dan aman atau tidak mengandung zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Karena teman-teman, air yang kelihatannya bersih pun bisa jadi memiliki kandungan yang berbahaya untuk keberadaan atau kesehatan tubuh kita. Sebagai contoh, kuman bakteri yang tidak terlihat dari kasat mata hanya dapat dilihat dari mikroskop atau alat pembesar lainnya, itu bisa jadi air itu terlihat bersih, terlihat segar, tetapi kalau kita minum, wah ternyata membuat perut kita menjadi sakit, membuat kita menjadi tidak sehat lagi. Maka yang paling penting ya teman-teman, perhatikan, bersih dan tentunya aman jika dimasukkan atau dikonsumsi ke dalam tubuh kita. Nah, nanti ada materi yang membahas sendiri ya setelah ini. Setelah kita diskusi nanti akan kita bahas persyaratan air bisa dikatakan sebagai air bersih. Yuk coba kita diskusikan lagi soal yang nomor 2. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Nah, kalau tadi air yang digunakan untuk konsumsi, sekarang air yang digunakan untuk mencuci pakaian. Kira-kira persyaratannya harus sama ataukah tidak ya? Tentunya berbeda ya teman-teman. Jadi, kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci adalah tentunya airnya bersih.
Karena ingat ya teman-teman, tujuan mencuci kan untuk membersihkan pakaian atau baju. Nah, kalau kita mencuci menggunakan air yang kotor, bukannya baju tersebut jadi tambah bersih, malah tambah kotor. Berikutnya, tidak berwarna. Karena apa? Khawatir akan menjadikan pakaian kita bisa berubah warna. Misalkan seragam sekolahmu tadinya berwarna putih. Loh, kamu mencucinya pakai air yang misalkan tidak berwarna bening ya, mempunyai warna agak kekuning-kuningan. Pasti nanti bajumu juga lama-lama akan berwarna kekuning-kuningan, kan jadi jelek. Dan tentunya tidak keruh dan tidak berbau. Bayangkan saja, pakaian sudah bersih, baju sudah bersih, tapi kalau baunya tidak enak, siapa yang mau mendekat sama kita? Lanjut, yang ketiga. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Nah, coba teman-teman, kira-kira apa ya? Jadi, kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman adalah air yang tidak mengandung zat berbahaya untuk kelangsungan hidup tanaman tersebut. Jadi cukup berbeda dengan persyaratan yang sebelumnya ya teman-teman. Misalkan begini, kalian mencuci beras, kan ada air bekas cucian beras, itu tetap bisa dapat kalian gunakan untuk menyiram tanaman. Karena walaupun terlihat tidak bersih, tapi air tersebut tidak membahayakan bagi tanaman. Berbeda dengan misalkan air bekas cuci piring atau bekas cuci baju. Ya, walaupun masih banyak sabunnya kelihatan bersih, tetapi kalau sudah tercampur dengan zat-zat yang berbahaya untuk tanaman, yang ada kita menyiram tanaman supaya tanamannya subur, malah jadi mati. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari air untuk kebutuhan sehari-hari. Teman-teman, bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika teman-teman berenang di pantai dan terpercik air laut, tentunya teman-teman akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Nah, sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah, 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Nah teman-teman, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimia, dan kandungan mikroba yang terkandung di dalamnya. Perhatikan dengan seksama materi ini. Yang pertama akan kita bahas adalah persyaratan secara fisik. Artinya, fisik itu berarti yang dapat kita lihat secara kasat mata, ya. Bisa kita langsung menilainya secara fisik. Yang pertama, air dikatakan bersih kalau yang tidak keruh, ya. Kalau bahasa Jawanya tidak butek gitu ya. Nah, yang kedua, tidak berwarna apapun, atau kalian mengenalnya warnanya bening. Terus tidak berasa apapun. Nah, ini kalau air misalkan mempunyai rasa yang tidak enak atau rasa yang aneh, itu bisa jadi air tersebut tidak masuk kategori air yang bersih. Ya. Yang terakhir, tidak berbau apapun. Jadi kalau kalian menemukan air yang tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, itu ada kemungkinan besar air tersebut layak untuk dikonsumsi kalau berdasarkan persyaratan secara fisik. Berbeda kalau salah satunya ada yang tidak memenuhi, misalkan walaupun tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tapi masih keruh, itu juga tidak lolos secara fisik. Nah, selain persyaratan secara fisik, ada juga persyaratan secara kimia. Karena sebelumnya tadi ada yang fisik juga, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Ini harus kita ukur ya, dan tidak meninggalkan endapan. Nah, yang kedua, syarat kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, cukup yodium. Dan yang keempat, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2.
Nah, untuk syarat kimiawi ini harus dilakukan menggunakan alat yang canggih atau di laboratorium ya. Ada alat-alat khususnya, ada perlakuan-perlakuan khususnya. Begitu juga dengan syarat yang ketiga teman-teman, syarat mikrobiologi. Air tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Ini juga harus dicek di laboratorium teman-teman. Tidak bisa asal kita sembarang menentukan air ini lolos secara syarat kimiawi ataupun syarat mikrobiologi. Nah, tiga syarat itu dari mulai fisik, kimiawi, dan mikrobiologi sudah cukup jelas ya teman-teman. Teman-teman, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Ayo teman-teman, sekarang kita menuliskan informasi penting apa yang kita dapatkan setelah membaca dan memahami teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, sebagian besar atau 97% air yang menuju planet bumi ini berupa air laut dan 3% air di dunia berupa air segar atau yang bisa dikonsumsi. Informasi berikutnya, persyaratan air bersih meliputi 3 komponen. Ingat-ingat ya, secara fisik, kimia, dan secara mikroba atau mikrobiologi. Yang selanjutnya, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir, sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Nah, teman-teman, ternyata pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, tetap jaga motivasi kalian untuk meraih cita-cita kalian. Ingat, masa depan kalianlah yang menentukan. Sekian dari Budi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.